Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adi Iswanto, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kepala sekolah. Pengertian administrasi kepala sekolah menurut Sondang P. Siagian, administrasi sekolah bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara kedua orang tua atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian administrasi sekolah adalah seluruh aktivitas yang menjadi tugas kepala sekolah, diawali dengan aktivitas pengendalian, pengurusan, dan pengaturan yang melibatkan kerjasama beberapa pihak. Untuk tujuan pembuatan administrasi sekolah yaitu tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman meningkatkan efisiensi, mutu, visi dan misi, terutama tentang pemerataan di kemudian hari lewat partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, serta peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan. Oke, untuk fungsi administrasi sekolah sendiri adalah antara lain 1. Planning. Fungsi administrasi kepala sekolah yang pertama adalah planning, yang dapat membantu untuk menyusun program kerja. Jadi untuk sekolah itu, kepala sekolah itu pasti memiliki sebuah program dalam 1 tahun itu, entah itu tentang CTL, tentang kegiatan pembelajaran lainnya, itu ada di planning, penyusunan program kerja. Untuk yang kedua yaitu pengelompokan atau organizing. Dengan adanya administrasi sekolah, pengelompokan data yang telah diarsipkan, harapan dengan dilaksanakan administrasi sekolah, kepala sekolah bisa membantu saat memberi tindakan atau kegiatan ke depannya. Untuk staffing yang nomor 3 yaitu peran guru dapat dikelompokkan kembali agar tepat sasaran dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Yang nomor 4 yaitu motivating. Untuk motivating sendiri itu untuk peserta didik dalam mengerjakan tugas belajar, serta dapat pula memberi motivasi pada pendidik dalam pengajaran dan tata laksana administrasi sekolah. Jadi motivating ini perlu dilakukan kepada semua warga sekolah. Tujuannya apa? Untuk supaya memberikan motivasi, semangat untuk guru, pendidik, biar semangat untuk melaksanakan administrasi sekolah, untuk semangat untuk mengajar dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya yaitu controlling. Controlling yaitu membantu sebagai pengontrolan kegiatan yang dilakukan guru dan siswanya. Controlling ini biasanya kepala sekolah itu seperti supervisi yang dilakukan ya setiap semester 1 kali, kadang-kadang gitu. Untuk yang kemudian yaitu kesiswaan, tentang kesiswaan. Oke, untuk kesiswaan sendiri yaitu fungsinya adalah seperti menentukan penempatan siswa dalam kelas, melatih kedisiplinan siswa, mengatur proses penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya. Jadi setiap tahun itu harus ada program, yaitu untuk bagaimana cara untuk mendapatkan siswa yang banyak, meningkatkan kualitas siswa. Itu ada statementnya sendiri dari kepala sekolah. Untuk instrumen administrasi kepala sekolah yaitu 1. Administrasi pengajaran dapat
daftar pembagian tugas mengajar bagi guru. Setiap per awal semester itu pasti ada pembagian tugas mengajar bagi guru. Yang kedua, buku pemeriksaan persiapan mengajar. Ya, seperti pemeriksaan persiapan mengajar itu seperti RPP dan lain sebagainya. Penyelesaian kasus di sekolah. Nah, kalau ada siswa yang kasus di sekolah itu harus diselesaikan oleh sekolah, dan kepala sekolah harus mengetahui itu semua. Makanya nanti ada buku kasus, itu harus ada pada setiap kelas. Oke, untuk administrasi kesiswaan, formulir pendaftaran siswa baru. Pasti ada formulir pendaftaran untuk siswa baru. Buku calon peserta didik baru. Terus buku peserta didik baru. Buku papan absen harian siswa. Harus ada, semua kelas harus ada absen harian siswa. Papan rekapitulasi absen harian siswa. Jadi setiap 1 bulan itu harus ada rekapitulasinya. Siswa ini tidak masuk berapa hari, siswa ini sakit berapa hari, itu ada harus ada rekapitulasinya. Untuk yang administrasi kepegawaian, yaitu buku catatan penilaian kepegawaian negeri sipil. Yang kedua, buku diklat atau penataran. Yang ketiga, buku penghargaan, seminar, izin keluar pegawai atau guru, dan buku harian piket. Untuk administrasi keuangan, buku kas umum, buku kas pembantu, surat permohonan pindah sekolah. Ini biasanya surat permohonan pindah sekolah ini ditujukan untuk siswa yang pindah sekolah, entah itu orang tuanya pindah dinas, pindah kerja dinas atau gimana. Nah, itu permohonan pindah sekolah. Surat keterangan telah menerima siswa pindahan. Nah, jadi sekolah itu tidak mengeluarkan saja, tapi juga bisa menerima dari sekolah lain, dengan catatan siswa tersebut berperilaku yang baik. Oke, terus administrasi lainnya yaitu daftar hasil ujian akhir madrasah atau sekolah berstandar nasional, daftar rekapitulasi kenaikan kelas atau kelulusan, buku penyerahan laporan penilaian hasil belajar atau rapor, buku penyerahan ijazah, buku pemeriksaan administrasi pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya yaitu manajemen administrasi kepala sekolah. Manajemen administrasi sekolah adalah hal yang penting untuk menunjang pendidikan sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan dalam sekolah tersebut. Antara lain yaitu pengelolaan peserta didik. Ditujukan agar mendapatkan hasil yang teratur dalam kegiatan kesiswaan, terutama saat proses pembelajaran di kelas. Jadi kepala sekolah itu juga harus mengawasi kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa, membosankan apa gimana, itu kepala sekolah juga harus tahu. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan berupa pendayagunaan ketenagaan, DP3 daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, DUK daftar urut kepangkatan, mutasi kepangkatan, dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran, pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran sangat penting dan bermanfaat untuk lembaga sekolah itu sendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana, nah ini sangat penting sekali dalam pengelolaan sarana dan prasarana, karena semua lembaga itu sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Contohnya seperti papan tulis, LCD proyektor. Semua guru pasti membutuhkan itu semua, karena untuk
memaksimalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas supaya kegiatan di dalam kelas itu menyenangkan, tidak jenuh, tidak boring. Nah, itu tujuannya. Kalau sarana prasarananya tidak mendukung, ya otomatis sekolah tidak akan maju untuk kedepannya. Jangan berharap sekolah itu maju kalau sarana dan prasarananya sangat kurang. Oke, untuk selanjutnya pengelolaan tata usaha. Penataan tata usaha sangat penting karena memiliki tanggung jawab untuk melayani administrasi dan operasional di sebuah sekolah. Tata usaha dalam administrasi kepala sekolah berperan untuk mengelola surat dan arsip. Nah, ini peran untuk tata usaha ini sangat penting juga di dalam suatu lembaga. Tujuannya yaitu untuk menata segala administrasi yang ada di dalam sekolah itu dan untuk mempermudah kalau ada akreditasi. Nah, itu sangat mudah sekali. Tata usaha berperan penting dalam itu semua. Meskipun itu tanggung jawabnya kepala sekolah, tapi tata usaha untuk membantu meringankan beban kepala sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi sangat penting untuk kelancaran organisasi karena komponen organisasi menunjang pendidikan sesuai dengan perannya. Contoh kalau di SD itu biasanya organisasi itu paguyuban. Kepala sekolah dan paguyuban orang tua itu harus sangat sinkron. Makanya ada beberapa pertemuan biasanya di sekolah-sekolah itu sangat sering mengadakan pertemuan kepala sekolah, guru-guru dan juga paguyuban supaya untuk menjalin sinkronisasi yang baik, tidak skarpan dewe kalau orang Jawa mengatakan. Untuk selanjutnya pengelolaan bimbingan konseling berupa mengembangkan kemampuan dan minat peserta didik, memberikan bimbingan secara kelompok hingga memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik. Nah, bimbingan konseling ini sangat perlu sekali, apalagi untuk anak zaman sekarang. Sangat banyak sekali bimbingan, harus banyak sekali bimbingan supaya tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Oke, itu saja dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.